Dikisahkan, dua astronot sedang melakukan perbaikan pada Space Station sembari mengeluhkan bertambahnya jadwal lembur bertepatan dengan hari buruh. Seharusnya mereka bisa lebih awal kembali ke bumi untuk bersenang-senang atau berkumpul bersama keluarga. Tiba-tiba saja terdengar suara misterius yang semakin lama semakin membuat dua astronot itu kesakitan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepenggal kisah yang menjadi pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul The Recall, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017, disutradarai oleh Mauro Borelli, ditulis oleh Reiji Kiyohara, dengan sederetan aktor-aktor muda yang menyemangatkan, plus aktor kawakan yang aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik, daripada kelamaan, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan 5 muda-mudi. Mereka adalah Rob bersama kekasihnya Kara, lalu juga ada Annie, Brandon, dan yang terakhir si pemurung Charlie. Tujuan mereka adalah menikmati liburan akhir pekan di Danau Trinity. Itu juga sekaligus untuk menghibur serta mendekatkan Charlie dengan Annie. Sayangnya, pemuda itu masih terlalu dingin sehingga butuh usaha lebih bagi Annie untuk meluluhkan hati Charlie. Terjadi masalah ketika berada di rest area karena Brandon mencari tahu tentang darah yang ada di sebuah truk. Tiba-tiba saja pemilik truk datang memergoki dan nyaris menghajar Brandon. Untungnya Charlie datang meminta maaf atas kejahilan temannya, sehingga mereka pun dibiarkan pergi. Suatu kejadian yang cukup menyebalkan, tapi tidak bisa dipungkiri, Brandon pantas menerima ganjaran. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di villa yang cukup mewah dan tentunya nyaman. Selagi Rob dan Kara bermesraan, Charlie dan Annie memutuskan untuk menemani Brandon memasang motion sensor sembari menikmati pemandangan sekitar. Annie menceritakan bahwa sejak kecil dirinya dan Kara sering bermain di tempat itu sambil menatap air terjun untuk menenangkan diri serta melepaskan semua kecemasan dan rasa takut. Tak lama berselang, Brandon memanggil karena menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Pemuda itu mengajak Charlie dan Annie untuk memeriksa. Gubuk itu benar-benar kotor dan sepertinya telah lama ditinggalkan. Mereka menemukan beberapa perlengkapan militer, mulai dari radar sampai radio komunikasi. Namun itu tidak seberapa mengejutkan dibandingkan dengan foto yang menghias dinding, karena ternyata gubuk itu milik pria gila yang membawa mayat rusa di rest area. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja terdengar suara mobil yang menandakan si pemilik gubuk kembali. Para remaja pun bergegas menyelinap keluar, namun si pria gila menyadarinya dan langsung mengejar dengan menggunakan truk. Sebatang kayu yang menghalangi jalan menyelamatkan Charlie dan teman-teman. Mereka pun segera bergegas kembali ke villa mencoba menceritakan kepada Rob dan Kara. Namun, pasangan itu sama sekali tidak menggubris karena ada sebuah berita menggemparkan di televisi tentang kemunculan awan misterius di seluruh belahan dunia. Banyak yang menduga itu adalah akibat dari pemanasan global, namun tak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Setelah sebelumnya sempat ditampilkan tim pengamat cuaca yang menemukan sesuatu yang misterius pada awan cumulonimbus, scene pun berpindah ke sebuah fasilitas bunker milik militer bernama Blackbird. Seorang kolonel memimpin sebuah rapat yang membahas tentang Blue Book. Proyek itu sebenarnya telah ditutup pada tahun 1969, namun beberapa pilot terus melaporkan peristiwa yang sama yang terjadi dalam 1 dekade terakhir. Salah satu pilot itu adalah Romanovich. Kolonel meminta pria itu menceritakan semuanya. Tiba-tiba saja seorang petugas melaporkan tentang kedatangan sesuatu yang asing. Romanovich mengatakan bahwa tidak ada yang mampu melawan. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah persiapan untuk menghadapi akibatnya.
Kembali ke villa, Rob menemukan masalah pada mobil mereka, yaitu aki yang kehabisan daya. Setelah diperiksa, ternyata ada yang menyabotase mobil mereka. Rob meminta Charlie untuk merahasiakan demi menghindari kepanikan para gadis. Bersamaan dengan itu, pria gila atau selanjutnya kita sebut Hunter terlihat di dalam hutan mengumpulkan beberapa ranting pohon dan menggali lubang. Dia juga menyadari tentang awan badai mengerikan di langit, namun itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Malam harinya, setelah puas berendam, para remaja, kecuali Brandon, menghabiskan waktu di kamar. Pada momen ini, akhirnya Charlie menceritakan tentang gadis yang fotonya selalu menghiasi ponsel. Gadis itu bernama Rachel, dia adalah kekasih Charlie. Tentu saja, itu membuat Annie marah karena mengira Charlie hendak berselingkuh. Tapi ternyata, perkiraan itu salah. Rachel telah meninggal dunia 10 bulan yang lalu akibat sebuah kecelakaan. Beberapa jam kemudian, kembali ke Hunter yang masih sibuk melakukan persiapan. Sambil mendengarkan berita yang menampilkan seorang blogger kontroversial, pria itu meyakini bahwa cuaca buruk yang terjadi adalah suatu peringatan akan datangnya makhluk asing. Dia mengaku telah memperkirakan hal itu selama 2 dekade terakhir, namun tak ada seorang pun yang percaya, dan bahkan pemerintah yang juga mengetahui hal tersebut lebih memilih untuk bungkam. Akhirnya, tak lama berselang, siaran itu pun memberitakan tentang kemunculan benda asing di balik awan yang diduga sebagai kapal antariksa. Dentuman dahsyat membangunkan para remaja, bahkan sempat membuat Kara tak sadarkan diri. Sementara itu, Brandon menemukan sesuatu yang ditangkap oleh sensor gerak. Pada awalnya, semua mengira itu adalah beruang, namun di foto selanjutnya, semua menjadi jelas bahwa Hunter sedang berada di sekitar villa. Menyadari mereka dalam bahaya, Rob segera bergegas menuju ke mobil untuk mengambil pistol, dan ketika hendak kembali, tiba-tiba Rob segera kembali dengan wajah ketakutan. Sayangnya pemuda itu tidak bisa menjelaskan apa yang dia lihat dan hanya meminta teman-temannya untuk lebih waspada. Terlihat cahaya merah yang membuat Kara kembali mengingat kejadian sebelumnya. Gadis itu merasa seolah dihipnotis dan mendadak semuanya dikejutkan dengan sesosok makhluk yang melintas di depan jendela. Setelah mematikan lampu, para remaja itu pun mengatur rencana untuk menyelamatkan diri. Ponsel sama sekali tidak berfungsi akibat badai, oleh karena itu hanya ada 2 opsi: melarikan diri ke kota terdekat yang memakan waktu 2 jam, atau mendatangi gubuk Hunter menggunakan radio komunikasi untuk meminta pertolongan. Sejak kembali dari mengambil senjata, Rob seperti orang yang kesetanan, mudah marah dan terus mencari masalah. Kali ini, dia memanas-manasi Charlie tanpa sebab yang jelas, bahkan menodongkan senjata. Tiba-tiba saja, Kara mengatakan hal-hal aneh, dan setelah itu mereka pun mendengar ada yang menyelinap ke dalam rumah. Ya, ternyata ada benda merah misterius yang kemungkinan adalah drone. Kedatangan Rob menyadarkan Charlie, Brandon, dan Annie. Pemuda itu meminta Brandon dan Annie untuk mengambil aki di gudang, sedangkan Charlie diminta untuk membantu Rob membawa Kara. Sangat mengejutkan, Kara tiba-tiba menghilang, lalu benda merah pun kembali muncul bersama alien. Charlie telah memperingatkan agar Rob berhati-hati dengan pistolnya, namun pemuda itu hanya mengabaikan sampai akhirnya tanpa sengaja, Rob menembak Kara. Kematian Kara membuat Rob semakin menggila sehingga menyebabkan teman-temannya dalam bahaya. Kali ini Charlie tidak tinggal diam, dia langsung melakukan perlawanan sampai akhirnya membuat Rob tumbang.
Segera Charlie, Brandon, serta Annie melarikan diri dengan menggunakan mobil. Mereka memang berhasil meninggalkan villa, namun secara mengejutkan Rob tiba-tiba muncul sehingga membuat mereka mengalami kecelakaan. Kemudian ketika Rob siap mengeksekusi Charlie, sesuatu pun muncul dari langit. Charlie, Brandon, dan Annie berlari ke dalam hutan sambil bertanya-tanya benda apa yang menculik teman mereka. Ketika terpisah, Brandon yang berniat menuju ke gubuk malah terkena jebakan. Lalu tak lama kemudian, setelah Annie pergi mencari bantuan, sebuah senjata mengarah ke wajah Charlie yang ternyata dari Hunter. Pria itu tidak bermaksud mengganggu kesenangan para remaja. Dia mengaku berusaha untuk mengambil perangkapnya dari kaki pemuda cengeng yang menyebalkan. Di dalam gubuk, Annie berhasil menghubungi para tentara. Annie dan teman-teman diminta untuk menunggu di danau karena bantuan akan segera dikirimkan. Annie segera melarikan diri ke dalam hutan dan bergabung kembali dengan Charlie dan Brandon serta Hunter yang sedang melepaskan perangkap. Gadis itu menceritakan tentang alien yang sedang mengejarnya. Bukannya membantu, Hunter malah meninggalkan para remaja itu. Ternyata Hunter menjadikan para remaja sebagai umpan. Tentu saja Charlie tidak bisa menerima, namun tak ada yang bisa dilakukan karena berkat Hunter, Charlie dan teman-temannya selamat. Setelah Brandon yang cengeng diobati, sampai-sampai membuatnya tak sadarkan diri, Annie menjelaskan kepada Charlie mengenai tentara yang akan mengirimkan bantuan. Charlie dan Annie bekerja sama untuk mencuri kunci truk, namun Hunter mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya karena truk sudah tidak bisa digunakan. Jika mau, para remaja itu boleh menggunakan perahu di danau, tapi sangat disarankan untuk menunggu fajar karena sinar matahari dapat melemahkan alien, sehingga kesempatan Charlie dan teman-teman untuk melarikan diri semakin besar. Pastinya peringatan tersebut hanya dianggap omong kosong. Oleh karena itu, Hunter menjelaskan apa yang dialaminya pada 7 April 1995. Secara mengejutkan, kala itu Hunter sedang berada di dalam pesawat yang hendak lepas landas, tiba-tiba berpindah dalam sekejap ke sebuah tempat misterius dengan daratan yang tandus. Sekejap kemudian, Hunter pun kembali ke bumi dan sejak saat itu semuanya menjadi berbeda. Hunter bersama dengan Kapten Romanovich mendapatkan souvenir berupa simbol yang artinya adalah jenderal, yaitu orang-orang pilihan yang telah berhasil di-upgrade dan dipersiapkan untuk menghadapi sebuah misi besar. Selain kekuatan super, dalam kepala Hunter ditanamkan semacam memori untuk membuatnya mengetahui sejarah alien yang disebut dengan The Visitor. Merekalah yang pertama kali menemukan planet bumi, menyebarkan manusia, serta berperan penting dalam evolusi. 250.000 tahun telah berlalu, sudah saatnya bagi manusia untuk berevolusi. Hunter dan Romanovich telah berusaha menceritakan semuanya, namun tidak ada seorang pun yang percaya, bahkan mereka dianggap sebagai orang gila. Selagi Hunter menyeret mayat visitor, Annie kembali mengajak Charlie untuk kabur. Charlie sama sekali tidak menolak, hanya saja dia merasa ragu karena sebelumnya Charlie pernah salah dalam mengambil keputusan sehingga berakhir dengan sebuah kecelakaan yang menewaskan Rachel. Sesuai dengan rencana, Hunter membedah tubuh visitor sebagai balasan atas apa yang dilakukan terhadapnya 20 tahun yang lalu. Sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Charlie menyarankan agar Annie segera membangunkan Brandon, namun mendadak terjadi guncangan, diikuti dengan kemunculan cahaya yang menyilaukan.
Sangat disayangkan, Brandon menghilang secara misterius. Menyadari visitor telah menerobos masuk, Charlie dan Annie bergegas keluar untuk menyusul Hunter. Pria itu langsung melepaskan beberapa tembakan lalu memberikan kunci perahu boat agar Charlie dan Annie bisa melarikan diri. Apa yang kau tunggu, nak? Ciuman perpisahan? Hunter menolak ikut bersama dua remaja itu karena inilah momen yang dinantikannya. Lagi pula, menurut Hunter, dirinya adalah salah satu orang yang dicari visitor untuk menjalankan misi. Oleh karena itu, Hunter akan membuat pengalihan demi memberikan jalan bagi Charlie dan Annie. Setibanya di danau, keraguan membuat Charlie ditinggalkan oleh Annie. Mendadak, gadis itu mengalami sesak nafas, lalu setelah diselamatkan oleh Charlie, terlihat cahaya lampu yang mereka kira bahwa bantuan militer telah datang. Namun, sangat mengejutkan, ternyata itu adalah kapal pengangkut milik alien yang menghisap Annie dan juga Charlie. Beberapa jam kemudian, Charlie terbangun dalam salah satu tabung. Setelah memeriksa beberapa ruangan, pemuda itu menemukan Brandon yang mengaku bahwa kondisi kakinya telah pulih. Namun, sangat mengejutkan, ternyata kaki Brandon telah dipotong. Kini, bagian bawah tubuhnya hanyalah kabel-kabel yang menjuntai. Selain itu, Charlie menemukan Kara dan Rob dengan kondisi yang sama seperti Brandon. Charlie juga menemukan Annie di ruangan yang berbeda. Terjadi kegaduhan ketika mencoba menyelamatkan gadis itu sehingga membuat para alien datang. Charlie pun kembali terbangun, kali ini dengan kondisi terikat. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Hunter dengan upgrade. Tiba-tiba saja Charlie berhalusinasi bertemu dengan Rachel. Pemuda itu mengungkapkan rasa penyesalan dan rindu yang begitu dalam. Namun Rachel malah meminta Charlie melupakan semuanya karena kehidupan baru akan segera dimulai. Keesokan paginya, Charlie dan Annie terbangun di tengah hutan dan hanya mengingat bahwa mereka telah melakukan perjalanan yang jauh, sama halnya dengan Rob dan Brandon serta Kara. Ya, gadis itu bangkit dari kematian membuat Rob sangat bahagia. Sementara itu, di bunker Blackbird, semua sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Romanovich. Kolonel mendapatkan laporan bahwa kapal The Visitor telah meninggalkan bumi. Selain itu juga ada sebuah kabar bahwa koalisi internasional memberlakukan karantina tidak hanya bagi orang-orang yang dikembalikan, tapi juga orang-orang yang melakukan kontak dengan alien. Peraturan tersebut langsung dijalankan. Terlihat para petugas mulai melakukan razia di jalan-jalan. Kembali ke Charlie dan teman-teman yang diperhatikan setelah meninggalkan villa. Petugas yang memeriksa melihat beberapa tanda pada Annie dan Kara, lalu memutuskan untuk melakukan eksekusi. Film pun ditutup dengan menampilkan Kara yang bangkit. Setelah luka tembaknya pulih, gadis itu langsung menyembuhkan Rob. Lalu ditampilkan juga para remaja yang menatap ke arah awan tebal. Apakah badai akan datang? Ataukah mungkin visitor telah kembali dengan tujuan baru? Dan tamat. Bukan film bagus, tapi juga bukan film jelek, karena The Recall hanya ditayangkan di layar kaca. Tapi jika di teater, saya jamin caci maki akan langsung terucap dengan mantap mengalir bagai air. Karena tujuan ceritanya yang tidak jelas, adegan-adegan yang terpotong, adegan dewasa yang sebenarnya tidak perlu, ditambah lagi adegan yang tidak pada tempatnya. Contohnya, ketika sedang dalam keadaan panik, melarikan diri dari kejaran alien. Bagaimana mungkin Charlie masih sempat-sempatnya curhat tentang kekasih yang telah mati, dan yang lebih parahnya lagi, Annie menyambut mesra curhatan tersebut, sedangkan si Brandon lagi kejepit di hutan sana. Apa-apaan coba? Udah gitu curhatnya pakai bersambung lagi.
Salah satu yang menyelamatkan di sini adalah tingkah setengah gilanya Wesley Snipes yang cukup menggelitik, mengingatkan saya pada perannya sebagai Simon Phoenix dalam film Demolition Man tahun 1993. Dan yang paling menarik perhatian saya sebagai penggila fiksi ilmiah adalah ide cerita yang melibatkan alien dalam evolusi manusia. Jadi berdasarkan penjelasan singkat dari Hunter, bisa dibilang The Visitor mengambil peranan dalam penciptaan. Saya pikir berjuta-juta tahun yang lalu, alienlah yang pertama kali menemukan bumi. Namun mereka tidak langsung mendatanginya, melainkan mengirim makhluk purba semacam organisme yang menjadi awal kehidupan, menciptakan daratan, menyebarkan Homo sapiens, dan terus mengupgrade-nya. Semua dilakukan setiap 250.000 tahun sekali. Pada tahun 1995, dua orang pilot terbaik ditangkap dan di-upgrade dengan tujuan uji coba. Setelah dinilai berhasil, 22 tahun kemudian barulah misi penculikan atau upgrade massal dilakukan. Nah, orang-orang yang mengalami upgrade ini menjadi lebih kuat daripada manusia normal. Dan jika diperhatikan, selain kekuatan super, mereka juga memiliki kemampuan khusus seperti Hunter dan Charlie memiliki kekuatan telekinesis, Rob memiliki kemampuan membaca pikiran, Annie pendengaran super, dan Kara kemampuan penyembuh. Sedangkan Brandon masih belum diketahui. Tapi ada satu adegan yang menampilkan Brandon dan Rob mendorong mobil dengan sangat mudah. Menurut siaran berita, menjelang akhir film, ada sekitar 20.000 orang yang dikembalikan oleh Visitor, yang tentunya telah di-upgrade. Lalu, Visitor pun pergi. Lah, terus selanjutnya gimana, Bang? Nah, ini yang tidak jelas. Saya telah mencoba memperkirakan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Visitor akan membiarkan para upgrade hidup membaur dengan manusia untuk memperbanyak keturunan, sehingga nantinya manusia-manusia yang lama akan terganti secara alami. Kemungkinan yang kedua, para upgrade akan bersatu untuk melawan Visitor yang kembali. Kemungkinan yang ketiga, cerita akan berpusat pada upgrade yang dimanfaatkan sebagai senjata oleh pemerintah. Atau kemungkinan yang keempat adalah bencana. Ya, Visitor kembali dengan mendatangkan bencana dahsyat untuk menyapu bersih seluruh manusia lama dari muka bumi. Sehingga para upgrade yang mampu bertahan berkat kekuatan mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Dan kemungkinan yang terakhir, para upgrade dijadikan sebagai budak ketika The Visitor menduduki bumi. Ini berdasarkan planet tandus yang diceritakan oleh Hunter. Mungkin seperti itulah kondisi planet The Visitor, sehingga mereka membutuhkan planet baru untuk ditempati. Meskipun harus ada sequel untuk menjelaskan semuanya, tapi saya pribadi, kalau boleh jujur, sangat meragukan kalau sequelnya bakalan dibuat, karena lebih baik spin-off dengan sutradara, penulis, dan para aktor yang lebih mumpuni. Sehingga film pun menjadi semakin menarik untuk ditonton. Mungkin segitu saja teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!